Kabupaten Merauke yang terletak di bagian selatan tanah Papua merupakan wilayah paling ujung dari Republik Indonesia. Pagi ini di Bandara Mopah Merauke, tampak beberapa orang sedang bersiap-siap untuk berangkat menggunakan pesawat kecil. Beberapa wilayah di Kabupaten Merauke memang hanya dapat dijangkau dengan cepat melalui jalur udara seperti ini, selain jalur darat dan laut yang membutuhkan waktu cukup lama. Rombongan ini kemudian berangkat menuju ke distrik Kimam dalam rangka untuk mengikuti sebuah pesta budaya tahunan atau pesta rakyat Kimam yang dikenal dengan sebutan Pesta Budaya Ndambu atau Festival Ndambu. Jarak tempuh dari kota Merauke menggunakan pesawat kecil dapat ditempuh dalam waktu hanya sekitar 45 menit. Pulau Kimam yang dijuluki Pulau Terapung atau oleh suku Malin Anim disebut dengan Bob Milah yang artinya negeri berawarawa atau lebih dikenal di dalam peta sebagai Pulau Yosudarso. Antara Pulau Kimam dan Pulau Papua terpisahkan oleh Selat Mariana. Sebagian besar Pulau Kimam terdiri dari lahan gambut, hulu, bersama sungai-sungai di sekeliling pulau. Sejauh mata memandang, hamparan savana menghiasi hampir seluruh pulau yang dikelilingi air ini. Di Pulau Kimam, terdapat juga Pulau Pombo, tempat habitat berbagai satwa dan jenis burung yang bisa dilihat. Setelah tiba di lapangan udara di distrik Kimam, mobil yang menjemput akan membawa ke pusat distrik Kimam, tidak jauh dari tempat mendaratnya pesawat. Penerbangan pesawat ke Kimam hanya ada satu kali dalam satu hari. Di distrik Kimam, selain penduduk asli, sudah banyak penduduk yang terdiri dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Terdapat juga hotel yang disediakan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah ini. Pulau Kimam sekarang ini meliputi 8 kelompok teritorial utama, yaitu Yue, Warama, Ndiwa, Wangadru atau Wangawi, Bamol, Cebenda, Weiku atau Weuku, dan Arigar, dan terdiri dari 32 kampung. Akses telekomunikasi pun sudah dapat dinikmati oleh semua penduduk di kampung ini atas prakarsa pemerintah daerah Kabupaten Merauke di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Andes Romanus Baraka MT. Hari ini beberapa sudut kampung di distrik Kimam terasa lengang karena masyarakat semuanya berkumpul di sekitar di mana tempat akan diadakannya puncak acara Festival Ndambu. Menjelang diadakannya Pesta Budaya Ndambu di distrik Kimam, masyarakat sudah mulai berdatangan dari kampung-kampung di sekitarnya. Mereka juga secara bergotong royong mulai membangun rumah-rumah adat di lapangan utama yang akan digunakan sebagai arena festival nanti. Sebagian besar bahan untuk membangun rumah-rumah ini menggunakan rumput kering. Selain jalur udara, jalur laut adalah jalur alternatif yang paling sering digunakan untuk menuju ke Pulau Kimam. Waktu tempuhnya hanya dalam 1 hari 1 malam. Jarak dari pusat distrik ke pelabuhan tidak terlalu jauh. Selama perjalanan menuju pelabuhan, kita dapat menikmati indahnya pemandangan alam khas Pulau Kimam.
menggunakan kapal besar dari kota Merauke. Mereka adalah masyarakat asli Kimam yang tinggal di kota besar di Papua ataupun di luar Papua. Di saat event tahunan inilah, mereka semua akan berkumpul bersama sanak saudaranya untuk merayakan pesta budaya Ndambu. Di pelabuhan, banyak orang berkumpul menunggu kedatangan mereka. Kapal pun tiba dan satu persatu masyarakat Kimam turun di tanah kelahirannya untuk kemudian berkumpul kembali bersama keluarganya, bersiap mengikuti pesta. Masuknya arus penumpang lewat laut ini juga diperketat dengan diadakannya pemeriksaan oleh petugas guna mengantisipasi peredaran minuman keras yang dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pesta budaya nanti. Di tengah banjirnya arus kedatangan masyarakat ke Kimam, pemerintah daerah Kabupaten Merauke telah menyiapkan berbagai armada yang digunakan guna mengangkut banyaknya arus kedatangan masyarakat yang semakin memuncak menjelang digelarnya Pesta Ndambu. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengirimkan semua kebutuhan pangan seperti beras dan bahan makanan dan akan langsung dibagikan ke ribuan masyarakat yang telah berkumpul di pusat distrik Kimam 1 minggu sebelum pesta digelar. Kebanyakan masyarakat menempati rumah-rumah penduduk dan sebagian lagi ditempatkan di gedung pertemuan atau sekolah-sekolah berdasarkan kampung-kampungnya. Di tempat-tempat penampungan itulah, masyarakat dari kampung membuat bermacam kerajinan yang akan dipamerkan pada festival nanti. Festival ini sebagai ajang memamerkan kreativitas mereka dan sekaligus nantinya akan dijual pada acara itu pula. Yang sekarang kita datang dari kampung-kampung kami kemari, kita dari tengah pulau, itu dari Bamor. Distriknya Tabonji, kampungnya Bamor. Masalahnya kita sekarang ikuti festival Ndambu. Dan tibalah hari pelaksanaan Festival Budaya Ndambu. Sejak pagi hari, masyarakat telah menata seluruh hasil-hasil kebun di lapangan tempat diadakannya festival. Berbagai macam sumber daya pertanian dalam kualitas super siap dipamerkan dalam pesta budaya tahunan ini. Masyarakat menunggu kedatangan Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andes Romanus Baraka MT, yang akan membuka secara langsung pelaksanaan Festival Ndambu. Begitu turun dari pesawat, Bupati beserta rombongan tamu disambut meriah dengan acara penyambutan adat dari masyarakat Kimam yang telah dipersiapkan dari seluruh masyarakat adat yang ada di Kimam.
Selanjutnya, rombongan Bupati diarak berjalan kaki menuju pusat kota Distrik Imam dengan diiringi tari-tarian dan nyanyian, serta anak-anak sekolah yang menyambut di sisi jalannya. Senantiasa memuji dan memuliakan pemimpinnya. Sesuai dengan acara, maka kami persilakan tamu Bapak Bupati untuk berkenan makan snack adat yang sudah disediakan di tempat duduk secara adat. Rombongan Bupati tiba di lapangan, tempat diadakannya Festival Ndambu, dan kembali acara penyambutan dilakukan secara adat. Bupati beserta para tamu undangan juga diminta untuk meminum air kelapa dan mencicipi minuman adat yang terbuat dari tanaman wati. Pesta Budaya Ndambu resmi dibuka oleh Bapak Bupati mewakili Gubernur Provinsi Papua sebagai sebuah daya tarik wisata yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk tertarik datang ke Pulau Terapung Kimam. Telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan festival ini sangat tepat sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia para wisata, khususnya ekonomi kreatif yang bertumpu pada keselarasan dan keserasian. Orang cari nilai budaya seperti Ndambu ini susah, karena Ndambu ini positifnya banyak sekali. Kamu semua wajib menurunkan nilai Ndambu ini kepada anak-anak kita. Ndambu ini tidak ada di tempat lain di seluruh dunia. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Festival Ndambu 2014 atas nama Gubernur Provinsi Papua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Secara umum ini kita angkat untuk dia menjadi satu bagian daripada strategi pembangunan untuk memajukan rakyat dan juga pembangunan Merauke. Lalu yang berikut kita melihat Ndambu sendiri mempunyai nilai positif yang sangat besar sekali bagi masyarakat Merauke. Apabila ini dikembangkan, dikelola dengan baik, maka dampaknya atau nilai positifnya itu akan bisa diberikan secara turun-temurun kepada generasi yang sementara lagi berkembang sekarang. Setelah membuka resmi Festival Ndambu, Bupati Merauke beserta rombongan berkeliling untuk melihat koleksi
yang dipamerkan dalam Festival Ndambu kali ini. Dalam pesta budaya ini, ditampilkan sejumlah hasil kreasi dari kerajinan masyarakat Kimam. Hasil-hasil bumi dari bidang pertanian ditata dengan baik di depan, sementara hasil-hasil kerajinan dipamerkan di dalam. Ini di Australia orang bilang bumerang, tapi ini parang tradisi dari masyarakat Kimam. Tapi ini juga bisa dipakai untuk lempar binatang seperti itu yang modern. Berbagai keunikan benda-benda seni hasil tangan ini dipajang di luar maupun di dalam rumah-rumah adat di sekeliling lapangan. Rata-rata hasil pertanian maupun perkebunan yang dipamerkan adalah hasil-hasil terbaik dalam kualitas super yang hanya bisa dilihat dalam acara seperti ini. Lihatnya dia punya akarnya di bawah saja. Kalau dia subur berarti tahannya sampai 1 tahun. Jadi bisa jadi besarnya begini. Ini adalah kemasan beras asli distrik Tabonji. Barang yang saya pegang ini biasa isi akar paku, tapi pada hari ini tanggal 23 kami dari kampung Suam 1, Suam 2 distrik Tabonji, kita isi beras. Kemasan beras dari distrik Tabonji. Ini adalah beras organik yang asli. Inilah hasil yang diperoleh. Selain pameran hasil-hasil kebun dan kerajinan rakyat, serta kuliner asli Kimam, ada pula beberapa ritual adat yang ditampilkan dalam pesta budaya ini. Salah satunya adalah ritual tusuk telinga. Inisiasi ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak perempuan, di mana kuping kiri dan kanan mereka akan dilubangi. Inisiasi ini mempunyai makna agar para gadis tahu dan sadar akan keindahan tubuh mereka dan memahami cara-cara yang baik untuk merawat dan mendandani tubuh mereka sendiri. Gadis-gadis yang dilibatkan dalam inisiasi ini adalah mereka yang sudah pernah mengalami haid. Ni ma tu bacana kuring kira bacana apa? Ada yang
Dalam ritual ini, banyak keluar kata-kata nasihat yang keras, disertai lemparan sagu dari orang-orang di sekelilingnya. Hal ini dilakukan agar para gadis yang mengikuti inisiasi ini akan memulai menata diri secara fisik dan psikis demi menjalani relasi dengan lawan jenis. Dalam prakteknya kini, inisiasi ini sering dikenakan juga pada anak-anak perempuan yang masih kecil yang berumur antara 2 sampai 9 tahun. Inisiasi ini disebut Cakura Adra. Sebelum orang Kimam memeluk agama Kristen Katolik, inisiasi ini diikuti juga oleh anak-anak lelaki. Sebelum acara Ndambu dilaksanakan, pada malam harinya, diadakan pesta adat semalam suntuk, memainkan tarian adat yang sakral, diikuti oleh semua masyarakat, dari tua sampai yang muda. Tarian ini berlangsung hingga pagi hari, dilanjutkan dengan pembongkaran Menara Wati. Wati adalah tumbuhan yang menjadi sebuah simbol benda berharga, menjadi mahkota dari seluruh budaya dan budidaya pertanian Dambu. Ubi super dan mahkota Wati pada Menara Kehidupan ditegakkan sebagai buah karya yang nyata di lingkungan rawa yang rentan krisis. Mereka membawa busur, anak panah di dalam itu merupakan lambang atau simbol bahwa Gumbilia mereka memiliki sama seperti yang mereka membawakan itu. Pada hari inilah Dambu akan dilaksanakan. Dua kelompok atau kampung yang akan saling dambu akan memulai kompetisi menjadi yang terbaik di bidang pertanian. Etimologi Ndambu terdiri dari dua kata, yaitu nda dan bu. Nda dapat diartikan sebagai hadirin dan bu sebagai utuh. Nda juga bisa dikatakan sebagai undangan yang penuh kasih sayang. Sehingga penggabungan kata nda dan bu dapat melahirkan pengertian harfiah, yakni kedatangan, kehadiran, lawatan, penyertaan, pertemuan, dan persekutuan. Pertemuan itu melahirkan komunitas persemakmuran. Dambu dilaksanakan sebagai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam aktivitas pertanian. Minat bertanding yang mempersatukan komunitas pertanian itu. Dambu bukanlah sebuah duel berdarah, melainkan sebuah pentas disiplin kerja dan konsistensi budaya
yang mengaktifkan resiprositas sosial, melestarikan solidaritas komunitas kecil, sayembara keunggulan, dan pembentukan komunitas besar. Dambu bermanfaat, pertama bahwa dambu itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat tanpa menggunakan kekerasan seperti perang antar kelompok, perang antar suku yang ada di Pulau Kimam. Tetapi diganti dengan pertarungan untuk mengadu hasil-hasil pertanian. Itu adalah manfaat pertama. Yang kedua adalah dengan mempertaruhkan umbi-umbian ini menunjukkan bahwa masyarakat ini harus kerja keras. Kerja keras untuk menghasilkan hasil-hasil mereka. Pemilihan dia hamur, tetapi kenyataannya tidak ada kosong. Hanya satu buah saja yang kami kasih di sini tahun kemarin. Jelas, Bapak Francis Yenenda supaya maju ke depan, supaya bisa ukur lebih kita teliti. Tahun kemarin itu ada sekitar 3 cm yang tidak menang 3 cm. Jadi kemarin itu ada 3 pemilih. Jadi menurut aturan suku Yumer, jika ada pemilih 1 ditambah dengan pemilih kecil-kecil ada berapa, itu bisa dikatakan mati. Menurut coba saya pilih Om Contoh di sini. Tahun kemarin itu ada 3 buah, 3 bulan punya 2 meter 70 cm. Lalu ada cadangan di bawah 3 buah 1 meter setengah meter. Tambah penambahan keladi yang besar itu 8. Itu yang kemarin belum dapat solusi terbaik. Semua tidak menerima. Saya makan talak berarti talak makan saya. Oke. Tetangga ini. Pasto. Betul, saya juga kecewa saya orang tahu. Kenapa Pak Jeleo ini dia bikin begini sampai 1 tahun. Begitu bapak-bapak dengar. Makanya sekarang kita orang tahu itu persatuan rusak sampai sekarang saya masuk di Kalilan. Dari dia pakai cabel saja. Ini bukti bapak-bapak saya minta ini. Saya juga kecewa saya orang tahu. Saya masuk di Kalilan ini. Tahun 2013 punya telah selesai. Sebentar kita akan membuktikan apakah akan selesai. 1 meter 59 cm. Nah, makna dambu sendiri bagi kita orang Merauke dan khusus bagi orang Kimam yang mempunyai tradisi kultural ini antara lain adalah di mana mereka saling berlomba untuk menanam hasil pertanian sebanyak-banyaknya, baik umbi-umbian, padi-padian, bahkan dimodifikasi sekarang. Dambu akan diperluas atau ditingkatkan atau memodernisasikan menjadi dambu sampai berapa anakmu yang sekolah dari kampung itu atau berapa sarjanamu itu akan dipacu sampai ke sana. Jadi arti dambu secara kultural khusus bagi masyarakat Merauke, lebih khusus bagi masyarakat Kimam itu adalah saling melomba hasil pertanian atau hasil pangan. Nah, siapa yang punya bagus, yang kualitasnya bagus, lalu yang berikut dari aspek quantity, dari aspek quality dan quantity masuk. Kualitasnya bagus, jumlahnya banyak, itu yang dipamerkan. Lalu diberikan kepada orang yang malas kerja, istilahnya seperti itu. Atau orang yang hanya kerjanya setengah-setengah, ini diberikan. Nah, ini secara besar, dampak besarnya itu adalah bahwa pada dasarnya sebenarnya makna dari program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Indonesia sekarang dan khususnya Merauke dicadangkan sebagai cadangan lumbung pangan nasional, ini sejalan sesungguhnya bahwa tradisi ini hidup dan ini yang kita angkat.
Sehingga Dambu sendiri sangat positif untuk Indonesia dan lebih positif lagi untuk masyarakat Merauke. Masyarakat Merauke kalau bahasa sehari-harinya bahasa Papua, mereka tidak akan lapar. Besok, lusa, dan setiap tahun mereka tidak lapar. Pangan mereka tersedia. Ya, Bapak Leo sedang berpegang. Ya. Ya, Bapak Leo sedang berpegang. Ini Yanaris Pemama dan Tade, istrinya Tade. Sedang dilompat-lompat dan besar, itu artinya bahwa pemilih di dalam tanah lebih laju. Kadang 1 bulan saja dia sudah panjang 1 meter, kadang 2 meter. Sudah siap-siap. Di dalam sementara 2 kelompok ini ada bawa hasil paling terbesar, nanti ada pengukuran tali, kita saksikan kelompok mana yang menang. Ada rahasia kan, ada tutup di dalamnya. Pesta Dambu atau Festival Dambu intinya adalah bagaimana mempertahankan kompetisi dari hasil kebun yang ada di belakang saya ini. Ada yang terpanjang sampai 7-8 meter. Nah, ada yang terbesar. Nah, lalu saya lihat bahwa betatas itu sampai satu buah saja itu 60 kilo. 60 kilo ini besar sekali dan harus 4-5 orang angkat. Maka inilah keunikan. Inilah hasil petani yang luar biasa, petani kerja. Bagaimana menanamnya sehingga ubi bisa menghasilkan, petatas bisa menghasilkan buah yang 60 kilo. Ini di gunung saja, di Wamena, di Paniai, di Papua, sekitarnya seluruh ini tidak pernah ada ubi yang 60 kilo. Nah, maka ini daya tarik pelaksanaan event festival Dambu yang akan mengangkat nama Festival Dambu di sini karena hasil bumi yang terbesar dan terberat.
Nah, itu luar biasa, luar biasa. Jadi inilah yang menjadi kompetisi daripada petani-petani yang ada di sini, siapa yang besar, siapa yang kecil, sehingga itulah yang ditampilkan pada saat festival Dambu ini. Ya, ini masih ada proses ukur tali. Masih. Ya, kita lihat sama-sama ini sekarang penentuan. Siapa yang menang? Luas sawah saya tidak hitung di semua kampung. Saya kasih dambu sama Bapak 120 hektar di Sabon. Dambu membuat kita supaya menyelesaikan masalah tidak dengan kekerasan, tapi kita menyelesaikan masalah dengan damai dan menyelesaikan masalah dengan kerja keras, sehingga kita bisa menghasilkan sumber-sumber pangan bagi masyarakat di Pulau Kimam ini, dan bahkan bila perlu kalau melimpah kita bisa kasih keluar dari Pulau Kimam ini. Saya menerima dambu ini untuk kita ketemu kembali di tahun depan. Di dalam satu kelompok manusia, kalau ada orang-orang yang malas-malas kerja, maka adat dan budaya kita bilang berikan dia tiang hiasan supaya yang pemalas dia bisa rajin kerja, karena kita memberikan dambu kepada orang pemalas, dia sudah pakai kita punya makan, dia makan, lalu dia berpikir saya harus ganti, terpaksa dia harus lakukan kerja. Jadi dia kerja untuk, dia harus ganti kita punya hasil dambu yang tadi kita kasih. Dia harus ganti kita punya tumpukan makanan, tumpukan hasil kebun, dia harus ganti. Saya mau katakan begini Bapak, soal umur-umur itu wajar. Dambu itu selalu ada ukuran, itu tidak pernah akan lari, harus banyak. Tidak bisa tidak. Jangan bikin tabu kita. Ini tahun Kelamaring punya Bapak. Sebenarnya yang Kelamaring kita lakukan dambu itu dasarnya itu masalah tanah adat.
Karena kita punya tanah adat, kita punya leluhur, tinggalkan kita di atas kita punya hak dasar yang ada, yaitu tanah adat. Pak Melki kan dia bukan punya hak dasar atau hak wilayah di sini. Dia punya di luar dari distrik Kimam ini. Dia di belakang, di belakang di rawa sana. Dia mau merampas dengan menyatakan bahwa dialah yang punya tanah adat. Padahal ini sudah terjadi beda jauh sekali. Beliau punya tanah adat tidak ada di sini. Maka ada kekecewaan yang muncul dari beliau sendiri sehingga dia melakukan dambu. Yang sebenarnya dambu itu dari pihak saya yang harus kasih dambu, tapi ternyata terbalik. Dialah yang buat dambu, dialah yang melakukan dambu dari tahun kemarin. Sekarang Kuria, supaya nyanu Kuria pun ambil barang. Betul, kamu setuju? Oh Kuria, saya mau ambil ini. Oke, siap. Lekuni damurang kabie, dua dukung gawau Cina, na tuembu, dan lain-lain. Karena sebentar mau ambil ini, sebentar saya pikul bawa pulang dan pikulan, dan saya keluarga. Karena pergeseran kuasa, akhirnya bisa bertentangan. Karena tidak bisa baku pukul, terpaksa pakai adat, kumpulan makanan untuk dambu. Saya ada utang sama Lazarus Damur. Saya baru-baru berusaha 200 meter, 2 meter untuk ganti. Waktu itu, kebetulan waktu itu kita ada dambu. Kita mempertahankan kita punya hak dasar untuk generasi kini dan yang akan datang. Kita punya generasi yang akan datang atau sekarang ini dia mau secara ekonomis dia mau dapat makan dari mana, dia mau cangkul tanah yang mana karena orang lain sudah ambil, orang lain sudah rampas. Jadi kami sangat mempertahankan hak dasar ini. Tidak usah berbelit, kalau memang dua damuran tidak bisa, kita tunda dia untuk tahun besok. Sagu itu juga ditundakan. Wah ini bagaimana? Sagu jalan sendiri, petakas jalan sendiri. Itu salah. Kami selalu biasa tanam itu ya tidak pakai pupuk. Namun selalu kami bisa panen hasil yang besar. Itu ada tahapan. Tahapan itu biasa di 8 sampai 9 bulan. Jadi tahapan pertama, bulan pertama kami harus tanam, lalu kita jaga, timbun tanah, itu bulan pertama. Lalu yang kedua, bulan yang kedua kami harus kerja sama seperti yang tadi pertama. Depo sulurnya itu kami lipat dia, taruh di atas kumin, tanpa pupuk itu taruh di atas kumin, lalu kami harus gembur tanah lagi. Itu bulan yang kedua. Ketiga sampai ke 9 bulan itu dia sudah menghasilkan buah yang besar. Namun ada hal yang menyatakan untuk dia hasil itu dia besar, itu yang kami tidak bisa kasih tahu, tidak bisa kami keluarkan. Itu adalah hal yang erais bagi kami. Cara baku ganti dambu, kalau tahun ini saya sudah kasih kepada Pak Melki dambu, lalu dia ganti. Saya harus double dia, kasih satu lagi dambu. Kalau dia tidak bisa ganti, ya masih ada berkepanjangan. Dia harus kerja lagi, dia kerja keras, dia harus tanam tanaman untuk ganti saya punya dambu. Jadi dambu itu belum tentu dinyatakan itu akhir. Ketika hasil dan hasil kalau kita sudah baku ketemu dalam jumlah yang sama, lalu dalam bundaran bulatnya yang sama, berarti bisa ada akhir.
Itu tergantung dari kedua belah pihak. Tidak apa-apa tuh, tahun depan kita usaha. Iya toh. Nanti besok kalau ada ukuran cocok, tidak, ya kita usahakan untuk besok tuh. Sama seperti kita. Pak Meki juga harus hari ini ganti sabu dengan 2 dambura. Begitu. Tidak ada, tidak ambil. Jadi itu saja. Terima kasih. Jadi dalam dambu itu ada berdebat. Ada baku kritik, ada baku maki, ya istilah kata kasar seperti itu. Ada meludahi teman. Nanti ketika setelah sudah kami ini lalu duduk sama-sama untuk buat suatu perdamaian. Ya disitulah kita buat perdamaian. Setelah dari situ kita sudah kembali dalam keakraban kita itu, dalam kekeluargaan kita itu, sudah kembali bersatu. Tidak kami dendam keluar di mana, tidak. Ini sudah memang dia punya dampak dambu, itulah dia punya aturan budaya kita itu seperti itu. Jadi tidak bawa keluar dendaman di luar, tidak kemana dendaman itu tidak dibawa-bawa kemana-mana. Tetapi saat itu kami sudah damai makan pinang secara adat budaya kita seperti itu. Habis itu kami baku peluk kembali, baku sayang sebagai saudara. Bertepatan dengan hari Minggu, di mana umat Kristiani di Kimam akan melaksanakan ibadah. Karena masih dalam suasana pesta budaya Dambu, maka ibadah pagi ini akan diadakan misa inkulturasi, di mana adat dan budaya Kimam akan dipadukan, dan ibadah ini pun menjadi rangkaian agenda dalam Festival Budaya Dambu. Dan bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga kita semua boleh berkumpul di sini. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang Allah turunkan kepada pemerintah yang menghimpun kami di sini untuk sekedar melihat nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur yang hidup dalam diri kita dan kita dibentuk dalam budaya tertentu. Hari ini kita dengan cahaya iman, kita mempertanyakan dulu juga diri kita sendiri. Menurut saya, orang Kimam itu siapa? Sebab Yesus juga hari ini mau menyatakan atau mau menanyakan kepada kita para pengikutnya, dia itu siapa? Festival Dambu dilaksanakan selama beberapa hari. Selain acara-acara adat yang menampilkan 2 orang atau kelompok yang melakukan dambu dan pameran kerajinan rakyat, banyak pula acara lainnya, seperti lomba anyam rambut keriting, lomba panah dan dayung, serta acara hiburan lainnya, seperti pagelaran musik dan tari, juga pemutaran film nasional terbaru, karya dari anak-anak Papua. Seluruh rangkaian acara ini antusias diikuti oleh semua masyarakat Kimam, dari yang muda sampai yang tua.
Festival Dambu akhirnya resmi ditutup oleh Wakil Bupati beserta rombongan. Selama kurang lebih 1 minggu pelaksanaan Dambu, telah banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Kimam yang selalu mendambakan untuk bisa kembali bertemu dalam Festival Dambu di tahun depan. Dengan mengucap syukur dan juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta terkenal dari leluhur Kima-Kima Malinani. Hari ini Festival Dambu tahun 2014 dalam rangka pelestarian budaya masyarakat adat Kima-Kima secara resmi saya nyatakan ditutup. Festival Dambu adalah sebuah festival pertanian yang hanya ada di Pulau Kimam sebagai sebuah kearifan lokal yang wajib dijaga kelestariannya dan menjadi daya tarik pariwisata dan budaya di Tanah Selatan, Papua. Dalam acara pengembangan pembangunan, ini kita satukan secara regional. Jadi kalau misalnya ada Lembah Balim, sesudah Lembah Balim atau after Lembah Balim, ada budaya Asmat nanti seperti itu, festival Asmat seperti itu. Sesudah festival Asmat di sini akan ada festival Dambu. Jadi ini kemudian menjadi satu kesatuan juga dengan festival Danau Sentani. Ya, saya berharap bahwa Dambu ini merupakan event tahunan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan akan difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua. Sehingga saya berharap kepada semua wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, supaya bisa hadir pada event Dambu. Datang, kemudian saksikan bagaimana budaya unik Dambu yang dimiliki oleh masyarakat Kimam di Kabupaten Merauke. Sejatinya, Dambu merupakan puncak perayaan kehidupan religius orang Kimam yang menempatkan Adi Kodrati sebagai vitalitas kehidupan. Seluruh realitas disatukan, vitalitas kehidupan dipadukan, disemangati, diaktualisasikan, dan dipentaskan ke alam nyata untuk melanjutkan kehidupan yang belum selesai. Nilai gotong royong yang ada dalam Festival Dambu merupakan semangat dari Dambu, menciptakan ikatan nilai solidaritas sosial yang kuat, teruji, dan kekal. Datang dan saksikan Festival Dambu di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua.